alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga, kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati. Hari ini, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, kita harus sadari bahwa faktor pembawa penyakit COVID ini adalah orang yang terinfeksi dengan pergerakan aktivitas yang memungkinkan penyakit ini berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian adanya kelompok masyarakat yang rentan karena tidak bisa melindungi dirinya, karena tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak komunikasi lebih dari 2 meter secara fisik. Inilah yang menjadi ruang besar bagi terjadinya penularan-penularan di luar rumah sakit. Oleh karena itu, mutlak harus kita batasi aktivitas sosial kita, mobilitas sosial kita, agar resiko menularkan atau resiko tertular bisa kita tekan semaksimal mungkin. Untuk itu, hanya satu yang bisa kita lakukan. Mari bergotong royong, mari bertenggang rasa, mari saling melindungi dengan cara mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sifat virus corona ini adalah mampu berkembang biak dengan memecah diri, mereplika diri sendiri, dan seringkali bermutasi. Oleh karena itu, ini sangat rentan apabila orang yang tak patuh untuk tetap tinggal di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus. Secara klinis, gambaran jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh ini akan berpengaruh pada gambaran keluhan klinisnya. Semakin banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan semakin berat gejala fisik yang akan muncul. Sehingga seluruh dunia sepakat untuk mengatakan tetap tinggal di rumah, agar kemudian paparan virus ini tak semakin hari semakin banyak, yang nantinya akan berimplikasi kepada keluhan fisik semakin lama semakin buruk. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menyaksikan penyebaran virus COVID-19 sejak beberapa minggu terakhir ini. Semakin cepat dan semakin banyak. Ini adalah gambaran nyata bahwa aktivitas sosial kita belum kita batasi dengan baik.
Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita pahami, kita harus sadar bahwa di antara keluarga masyarakat ada keluarga yang rentan terinfeksi. Rentan terpapar oleh virus yaitu orang yang masih memiliki aktivitas sosial yang sangat aktif berada di luar rumah yang kadang-kadang tidak penting. Akibatnya maka akan terpapar oleh banyak sekali virus yang dibawa oleh orang lain yang kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi sakit atau tidak. Karena gambaran orang tanpa gejala sudah dipastikan tidak ada keluhan apa-apa. Masyarakat Sumatera Utara, padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus atau orang dengan keluhan yang ringan, sehingga diinterpretasikan sebagai sakit. Apabila ini kemudian mengenai para lansia, para orang tua yang disertai penyakit bawaan sebelumnya, pada kasus hipertensi, diabetes, maka akan dengan cepat kondisinya menjadi buruk. Dan inilah yang nanti berkontribusi terhadap penyebab kematian. Untuk itu, mari kita lindungi mereka. Mari kita lindungi siapapun yang rentan dengan cara tetap tinggal di rumah saja. Manakala ada sesuatu yang penting tak bisa ditinggalkan dan harus keluar rumah, gunakan masker dan batasi di luar rumah. Secepatnya kembali kalau memang sudah tak ada lagi yang dilakukan di luar rumah. Imunitas seseorang akan menentukan berat ringannya gejala yang muncul, termasuk rentan tidaknya seseorang untuk mendapatkan infeksi virus ini. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, sabar, tenang, istirahat, olahraga yang teratur, dan tidak panik. Ini menjadi sangat penting. Gunakan masker, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan sampai bersih. Cuci tanganlah menggunakan sabun dengan air yang mengalir minimal selama 20 detik. Masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati, donasi masyarakat dan pelaku usaha di Sumatera Utara saat ini sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasinya karena sudah lebih dari 378 juta rupiah telah diterima. Begitu pula donasi-donasi dalam bentuk barang. Terima kasih masyarakat Sumatera Utara dimanapun saudara berada. Mari tunjukkan bahwa gotong royong adalah nilai utama budaya kita dan ini akan terus kita pertahankan. Oleh karena itu, dapatkanlah informasi yang benar agar bisa mengambil sikap yang benar dan menjadi tidak panik. Silahkan melihat di kanal YouTube Humas Sumut atau hubungi ada media center, ada call center, serta call center di setiap kabupaten kota, sehingga ini cara bagi kita untuk memahami dengan benar apa sebenarnya COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini Selasa tanggal 14 April tahun 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19. Data ini adalah data yang kita gunakan, bukan hanya dalam konteks untuk merawat pasien, tetapi juga dalam konteks untuk melakukan penelusuran kontak, agar di luar kita terus-menerus bisa mencari, menemukan, dan melakukan isolasi, sehingga penularan di luar tidak terus terjadi. Adapun rinciannya sebagai berikut. Orang dalam pemantauan 2.421 orang. Pasien dalam pengawasan 101 orang. Pasien positif menggunakan PCR atau swab berjumlah 76 orang. Pasien positif menggunakan rapid test 24 orang. Pasien yang meninggal 9 orang. Pasien yang sembuh 11 orang. Kita patut bersyukur bahwa sudah ada 11 orang yang sembuh dari penyakit ini. Hal ini menunjukkan bahwa COVID-19 dapat disembuhkan dan kita mampu untuk itu. Sekali lagi, COVID-19 bisa disembuhkan dan semoga jumlah pasien yang sembuh
bisa terus bertambah dari waktu ke waktu. Mari kita bangkitkan optimisme kita secara bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, tak henti-hentinya kami mengingatkan, kunci keberhasilan penanganan COVID-19 adalah basis kekuatan masyarakat semua. Kekuatan masyarakat untuk saling disiplin, patuh mengingatkan satu sama lain, bergotong royong agar tetap berada di rumah, menjaga jarak yang mana pada saat komunikasi sosial secara fisik, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan tak melaksanakan perjalanan kemanapun, dan tetap berada di rumah. Bepergian kemanapun akan mendatangkan resiko yang besar, karena mungkin terpapar oleh orang yang sakit. Tapi manakala kita yang sakit mendatangi orang tua di kampung, maka ini akan menyebabkan mereka menjadi sakit. Penyebaran masih terjadi, oleh karena itu patuhilah kebijakan yang harus dipatuhi. Bukan hanya untuk diketahui, tapi harus dijalankan. Insya Allah bulan Ramadan akan kita hadapi. Maka itu mari kita bersama bersama kita bisa menjaga kita tetap sehat dan kita bisa hadapi masalah ini dengan baik. Mari gotong royong dan mari bersatu melawan COVID. Pemerintah punya komitmen, masyarakat kami yakin juga punya komitmen yang kuat dari tingkat desa sampai kepada keluarga. Kita harus bisa meyakini dalam gotong royong. Semangat saling melindungi kita pasti bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sumatera Utara pasti bisa. Demikian, saudara-saudara sekalian, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita. Yang pertama adalah, kapan dan di mana laboratorium uji swab akan beroperasi? Saudara-saudara sekalian, saat ini sampel swab dari semua penderita kita kirimkan ke Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Oleh karena padatnya pengiriman spesimen yang ada di Jakarta, sehingga mungkin semua data-data yang kita perlukan dari pasien ini menjadi lambat masuk. Oleh sebab itu, dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan bekerja sama dengan salah satu instansi vertikal kementerian yang akan membantu kita dalam hal pemeriksaan swab di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Marilah sama-sama kita berdoa agar semua itu bisa terrealisasi dengan baik dan cepat. Selanjutnya, bagaimana penanganan kru KM Kelut di Belawan? Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan bahwa tadi malam ada saudara-saudara kita penumpang KM Kelut yang datang dari Jakarta, yang pada pemeriksaan di Batam, ya ditemukan beberapa ABK-nya secara pemeriksaan rapid itu positif. Sehingga para ABK-ABK yang positif itu diturunkan dan diisolasi di Batam. Sementara kapal terus berjalan bersama penumpang-penumpang yang lain. Kami gugus tugas bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan telah melakukan screening kepada seluruh penumpang yang tiba tadi malam menggunakan kapal. Ya, termasuk memeriksa ABK-ABK yang sebelumnya belum sempat diperiksa di Batam. Ya. Saudara-saudara sekalian, ABK saat ini yang pada pemeriksaan screening menggunakan rapid test positif, kita isolasi dan kita rawat di Rumah Sakit Rujukan Sumatera Utara di Rumah Sakit Marta Friska. Sementara para penumpang yang lain kita karantina sementara di Kabupaten Deli Serdang sambil menunggu pemeriksaan dan penjemputan oleh masing-masing kabupaten kota asal mereka. Selanjutnya, berapa jumlah PDP anak-anak di Sumatera Utara? Saat ini beberapa hari yang lalu kita sudah mulai menerima pasien PDP COVID yang datang dari usia anak-anak.
Saat ini di Rumah Sakit Marta Friska ada 4 orang anak-anak yang sedang dirawat, ya. Saat ini, ya, baru masuk beberapa hari yang lalu. Untuk jenis kelamin dari total semuanya saat ini lebih banyak dijumpai pada laki-laki. Ya, dari PDP kita banyak laki-laki yang PDP yang saat ini sedang kita observasi. Selanjutnya, berapa orang TKI yang saat ini berada di Lanut? Ya, hingga sore ini pukul 16.00 jumlah TKI yang masih kita karantina di ex Bandara Polonia itu berjumlah 60 orang dengan jumlah 37 pria dengan 23 wanita yang berasal dari kota-kota di wilayah Republik Indonesia sambil menunggu pemulangannya. Untuk kabupaten kota sudah beberapa yang menjemput, termasuk menjemput TKI yang ada di Lanut ex Bandara Polonia tadi. Selanjutnya, apakah Sumut sudah memasuki pusat penyebaran? Iya, ada beberapa literatur atau ada beberapa informasi yang informal kami terima bahwa Sumatera Utara sudah merupakan daerah yang memiliki lokal transmisi. Secara resmi kami memang belum menerima suratnya, tapi berdasarkan informasi-informasi di luar hal seperti itu. Hal ini masih terus menjadi tugas kami, gugus tugas untuk terus melakukan penyelidikan epidemiologi untuk membuktikan informasi-informasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir, masyarakat sudah melakukan sesuai protokol tapi masih banyak yang melanggar. Apakah ini bisa membuat lebih panjang siaga corona? Jelas. Ya, saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara tidak henti-hentinya melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana perlakuan protokol-protokol kesehatan yang kita lakukan seperti social distancing, physical distancing, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari tempat-tempat keramaian. Tapi sementara kita terus melihat bagaimana yang terjadi di lapangan, kami mohon masyarakat semua bisalah bijak, bisa pintar agar bisa mengikuti protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan pemerintah agar pemutusan rantai virus COVID-19 ini bisa segera kita percepat. Seandainya ada informasi-informasi yang ingin masyarakat ketahui secara cepat, tadi kami sudah menyampaikan, silakan mengakses YouTube kami di Humas Sumut, termasuk dengan menghubungi call center dan media center Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga menghubungi call center yang ada di gugus tugas kabupaten kota sekalian. Saya kira demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tetap sama-sama berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu dari Sumatera Utara. Demikian, terima kasih. Salam sehat, Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Kita tahu semua saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun.
Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.